Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Finding Jesus Everyday. Oh ya, hari ini kita akan bahas sesuatu. Tapi sebelumnya, aku mau ngajak kalian untuk nyanyi bareng-bareng. Ayo, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Nyanyi bareng-bareng ya. Nah, kita sudah bernyanyi bareng-bareng. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini teman-teman, kita mau bahas sesuatu. Kita mau bahas tentang sayap. Nah, kalian pasti tahu kan sayap? Iya, sayap itu biasanya dimiliki oleh burung yang bisa terbang. Nah, sayap itu digunakan untuk terbang. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita lihat video lucu dulu ya. Ayo kita lihat sama-sama. Dalang pelok. Acil, lu lagi ngapain? Aku sedang menggambar nih. Menggambar apa? Gambar keinginan aku, yaitu mempunyai sayap. Emang kalau lu punya sayap, lu mau apa? Mau terbang dan melihat indahnya dunia dari atas langit. Tapi gimana caranya aku punya sayap ya? Kenapa lu nggak ngambil ramuan penumbuh sayap di laboratoriumnya Om Gepeng aja? Wah, bener juga kamu. Ayo kita ambil. Yang mana ramuan penumbuh sayap? Merah atau biru? Nggak tahu deh. Coba kamu cobain yang ini. Sial, gue jadi anjing lagi. Wah, berarti yang ini ramuan penumbuh sayap. Hehehe. Wah, keren banget. Dadah Kane, aku mau terbang dulu. Hehe. Yeay, aku terbang. Hehe. Wah, akhirnya aku bisa melihat pemandangan yang indah dari atas langit. Hehe. Dia Acil. Wah, ada Om Gepeng juga. Hehe. Sayapnya keren banget. Iyalah, lihat Larry juga ikut. Gua benci sayap gua. Wah, Larry cantik banget. Hehe.
Kalau kalian sudah bermain dengan sayapnya, kalian tinggal berputar saja untuk menghilangkan sayapnya. Berputar seperti ini, Om. Iya, tapi tidak di atas ini juga. Subscribe dulu. Nah, teman-teman, itu tadi kisah si Acil yang pengen punya sayap. Lucu juga ya. Pakai itu ramuan segala supaya punya sayap. Oke, daripada kita berhayal seperti Acil, mending kita lihat fakta Alkitab yang berbicara tentang sayap. Kalian tahu nggak? Ada kitab yang menulis tentang sayap, secara khusus gunanya sayap. Apakah kalian tahu? Mari kita cari tahu. Nah, teman-teman, ternyata kata sayap itu disebutkan ada 87 kali dalam Alkitab. Sebagai contoh, mari kita buka Mazmur 63 ayat 8. Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Apakah kamu pernah berdiri mengagumi cara burung-burung terbang? Sama seperti Acil tadi. Kita ketika melihat burung-burung terbang, ingin rasanya meloncat naik turun dan mengepakkan tangan kita. Dan kita seperti ingin terbang sama seperti burung. Meskipun kamu mencoba sekuat tenaga, tapi itu tidak akan berhasil. Alasannya ya mudah. Allah memberikan burung-burung sayap. Lengan depan yang panjang, seekor burung ditutupi oleh bulu-bulu primer yang panjang sepanjang tepian sayap, yang mampu memberikan kepada burung sebagian besar daya dorong ketika terbang. Sedangkan sayap sekunder yang lebih kecil memberikan kepada burung tenaga untuk mengangkat tubuhnya dari atas tanah. Lengan-lengan kita yang ditutupi kulit dengan sedikit rambut di atasnya tidak akan pernah digolongkan sebagai sayap. Oh ya teman-teman, kalau kita baca di Mazmur tadi, ternyata sayap ditulis oleh pemazmur bukan hanya sebagai alat untuk terbang oleh burung, tetapi Raja Daud memberitahukan bahwa sayap bisa digunakan oleh induk burung untuk menyelimuti dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak burung yang kecil akan merasa aman ketika mereka berada di bawah naungan sayap induknya. Teman-teman, ternyata Raja Daud mengungkapkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu melindungi kita, sama seperti induk burung yang menggunakan sayapnya untuk menghangatkan dan melindungi anak-anaknya. Demikian pula dengan Allah kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan Tuhan kita. Tuhan akan menolong kita, melindungi kita, dan menjaga kita sama seperti induk burung dengan sayapnya. Bagaimana caranya? Kita cukup berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong dan menjaga kita tatkala kita sedang merasa takut. Doa itu adalah cara yang paling penting ketika kita meminta pertolongan Tuhan. Teman-teman boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya ya, supaya saya tidak takut. Tuhan, tolong ya, jaga mama dan papa saya. Tuhan, tolong ya, jaga saya. Hanya seperti itu teman-teman. Maka Tuhan akan menolong kita, menjaga dan menaungi kita dengan sayapnya. Wah, sama seperti induk burung itu melindungi anak-anaknya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sayap dan bagaimana kita tahu bahwa Allah itu akan menolong dan melindungi kita sama seperti induk burung dengan sayapnya. Sekarang kita nyanyi lagi yuk.
ada satu pujian yang bagus tuh, pujian sekolah minggu. Burung pipit. Ya, burung pipit itu sama seperti pelajaran kita hari ini. Bagaimana Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Ya, Dia Tuhan yang selalu memberkati kita, yang selalu menjaga anak-anaknya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sayap, kita juga boleh bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri Finding Jesus Everyday hari ini, aku mau kasih sebuah video tentang bagaimana jikalau kita menemukan ada seekor burung yang terluka. Apa yang harus kita lakukan terhadap burung itu? Mungkin langkah-langkah kita menolong burung itu bagaimana? Nah, teman-teman bisa menyaksikan video ini. Mungkin sedikit agak panjang, tapi teman-teman, ini adalah pelajaran yang baik. Kenapa? Karena kita diajak untuk boleh menolong binatang, menjaga binatang, yaitu burung, jikalau burung itu sedang terluka. Nah, bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Dan tidak hanya menyimak loh ya, kalian jikalau menemukan binatang, khususnya burung yang terluka, kalian dapat merawatnya dengan baik. Oke, mari kita saksikan. Kamu pernah melihat seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di halaman atau di sisi jalan dan kemudian berpikir apa ia butuh bantuan? Apa yang mungkin kamu lakukan pada situasi ini? Ternyata ada cara untuk menentukan apakah burung itu dalam bahaya dan apa langkah yang harus diambil jika itu terjadi. Seekor burung yang sehat tidak mungkin membiarkan dirinya ditangkap di ruang terbuka. Jika kamu berhasil menangkap seekor burung, artinya burung tersebut sedang sakit atau terluka. Kecuali bayi burung kecil yang jatuh dari sarangnya karena belum mampu terbang dengan baik. Kamu bisa mengenalinya dari bagian menonjol di kedua tepi paruhnya dan banyaknya pangkal bulu di ekornya, karena biasanya bagian itu yang terakhir tumbuh. Kamu bisa meletakkan bayi burung itu di semak terdekat dan meninggalkannya. Tapi burung kecil ini bisa juga terluka. Periksa kondisinya sebelum meninggalkannya di sana. Beberapa spesies burung berpura-pura terluka untuk menghalaumu dari sarangnya. Jika kamu mengejar burung yang tampak tak bisa terbang, kemudian tiba-tiba ia terbang, artinya kamu telah tertipu oleh si burung licik. Burung yang terluka pun bisa sulit ditangkap. Mungkin bulunya rusak, sayapnya patah, atau bergerak dengan melompat-lompat kecil dan terbang rendah. Ini sering terjadi pada burung gagak karena mereka cukup tangguh untuk berkelahi dengan kucing.
Tapi burung dengan keadaan seperti itu tidak akan bertahan lama tanpa bantuan manusia. Menolong atau tidak menolong? Itu pertanyaannya. Apa kamu pernah menyelamatkan burung atau hewan liar? Beritahu saya di kolom komentar. Jika kamu membawa pulang burung yang terluka, kamu mungkin tidak membantunya bertahan hidup. Kamu harus berupaya mengobatinya sebaik mungkin. Pikirkan lagi. Mampukah kamu menyisihkan uang dan waktu untuk ke dokter hewan dan membeli obat? Ada tempat untuk merawatnya di rumah. Tergantung pada spesies burung dan tingkat keparahan penyakit atau cederanya. Mungkin butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menemukan rumah baginya. Ada kemungkinan kamu tidak akan pernah menemukan orang yang bisa menerimanya. Serta jika burung itu sudah diserang oleh kucing atau anjing, kemungkinan besar ia akan mengalami luka pada organ dalamnya dan kamu hanya akan membuatnya menderita lebih lama jika membawanya pulang. Tapi jika kamu memutuskan menolong burung itu, berikut yang harus kamu lakukan. Periksa burung itu untuk mengetahui ada luka yang tampak dan luka seperti apa yang dialaminya. Berikut daftarnya. 1. Burung itu mungkin mengalami luka yang tampak seperti bekas cakar atau gigi hewan. Jika kamu tidak melihat luka atau darah, cobalah memeriksanya secara menyeluruh dengan menyibakkan bulu-bulunya. Bisa jadi ada luka yang tersembunyi di dalamnya. Luka itu tampak seperti lubang atau darah kering. Jika begitu, kamu bisa membersihkan lukanya dengan cairan antiseptik dan membawanya ke dokter hewan yang akan memberi resep antibiotik. 2. Jika sebagian tulang terlihat di antara luka, burung mengalami patah tulang terbuka. Bawa segera burung itu ke dokter hewan, masukkan ke kotak gelap agar ia tidak panik dan berterbangan di dalam. Setelah kunjungan ke dokter, kamu mungkin harus memberikan suntikan antibiotik. 3. Jika sayap atau kakinya tak bergerak, terpelintir dalam bentuk tidak wajar, atau ada memar atau benjolan, kemungkinan burung itu mengalami patah tulang tertutup. Jika begitu, dibutuhkan ronsen agar dokter hewan dapat mendiagnosisnya dengan benar. 4. Sayangnya, luka yang diakibatkan pemburu juga bisa terjadi di mana saja. Burung itu bisa saja terluka, tapi masih bisa lolos. Peluru bisa bersarang di jaringan lunak atau tulang, dan burung itu teracuni oleh logam berat. Bawa ke dokter hewan yang mampu mencabutnya. 5. Jika burung itu terbaring telungkup dengan posisi kaki menjauh dari tubuhnya, ini biasanya berarti ia mengalami cedera tulang belakang. Cedera seperti ini tidak selalu serius, mungkin hanya terjadi pembengkakan. Ronsen bisa menunjukkan seberapa buruk kondisinya. 6. Jika ada beberapa bulu tercabut dari sayap atau ekor, itu adalah cedera kecil. Bulunya akan tumbuh kembali dan burung akan dapat terbang lagi. Kamu hanya perlu menjaganya dengan baik untuk sementara waktu. Jika tak ada luka yang tampak, tapi burung itu tidak bergerak dan bulunya meremang, itu bisa berarti dua hal. Pertama, burung itu mungkin mengalami cedera kepala. Burung dengan cedera kepala seringkali ditemukan di dekat jendela toko berkaca atau di jalan raya tempat mereka mungkin ditabrak mobil. Salah satu kemungkinan ciri-cirinya adalah matanya setengah tertutup, terutama jika hanya satu mata yang tertutup. Jika matanya terbuka, coba terangi dengan lampu senter di satu mata, lalu ke mata lainnya, dan lihat seberapa cepat pupilnya mengecil. Jika kecepatannya berbeda, burung itu mengalami cedera kepala. Dalam kasus ini, burung harus ditaruh di tempat gelap dan tidak diberi banyak air, karena hal itu dapat menyebabkan edema otak. Kedua, burung itu mungkin sakit. Gejala yang paling umum adalah memutar atau memelintir kepalanya secara tidak wajar. Mungkin juga ia berjalan berputar-putar atau menjatuhkan makanannya saat mencoba mengambilnya. Batuk, menguak, hidung beringus atau keluar cairan dari paruh. Terdapat luka di kakinya. Ada bulu putih atau kuning di dalam paruhnya. Tercium bau busuk dari tubuhnya. Ini bisa menjadi pertanda makanan yang tidak sehat atau tinggal di dekat sampah. Segera bawa ia ke dokter hewan untuk didiagnosis dengan benar dan mulai dirawat.
Bagaimanapun, setelah pemeriksaan awal, kamu harus menghubungi dokter hewan dan membawa burung yang terluka tadi ke klinik untuk pemeriksaan profesional. Dokter hewan dapat mendiagnosis, meresepkan pengobatan, dan memberimu saran tentang cara merawat dan memberinya makanan di rumah. Untuk memindahkan burung itu, siapkan kotak berventilasi dengan handuk lembut di dasarnya. Kenakan sarung tangan tebal, angkat burung itu dengan lembut tapi erat, dan masukkan ke kotak. Berhati-hatilah jika itu adalah burung pemangsa seperti elang atau burung hantu. Mereka bisa saja terlihat lemah dan tidak berbahaya, tapi mungkin masih bisa membahayakanmu saat kamu mencoba menyentuhnya. Jangan coba memberikan makanan atau air sendiri sebelum kamu menunjukkannya kepada dokter. Setelah kamu membawa pulang burung itu, berhati-hatilah dan patuhi aturan kebersihan. Tidak banyak penyakit menular antara manusia dan burung. Tapi tetap saja, jika burung itu sakit, waspadalah. Bersihkan kotak atau kandang tempat kamu merawat burung itu sesering mungkin. Jangan biarkan kotoran mengering dan menyebar di udara. Gunakan cairan antiseptik untuk membersihkan, tapi jauhkan burung dari cairan kimia selama perawatan agar ia tidak keracunan. Gunakan piring dan mangkuk terpisah untuk burung dan cucilah secara terpisah dari piringmu atau tempat makan hewan piaraanmu. Jangan biarkan burung itu dekat dengan anak-anak atau hewan piaraanmu. Pisahkan jika mungkin. Cuci tanganmu setelah menyentuhnya. Jika kamu tidak membuat kondisi yang layak untuk burung itu di rumahmu dan tidak memberinya makan dengan benar, tidak ada gunanya mengobatinya. Aturan dasar untuk semua spesies burung adalah jangan beri burung itu makananmu, termasuk roti, susu, gula, garam, mentega, dan lain-lain. Jangan memberi makan melalui mulutmu dan jangan kunyahkan makanan untuknya. Jangan menakuti burung dengan berdiri di dekat kandang setiap waktu. Usahakan berkomunikasi dengannya sesedikit mungkin agar ia tidak mati karena stres. Jika kamu menempatkannya di kotak, pastikan udara dan cahayanya cukup. Tapi jangan membuat lubang terlalu besar agar burung itu tidak keluar. Jika kamu menggunakan kandang, jangan tutupi dengan kain gelap dan tebal. Ia tak akan bisa menemukan makanan dan air. Jangan biarkan burung terbang di dalam rumah. Ia bisa menabrak kaca atau jatuh di belakang furnitur dan mengalami cedera yang lebih parah. Saat kondisi burung itu membaik, tanyakan dokter hewan apakah sudah bisa melepasnya atau belum. Dalam beberapa kasus, lukanya begitu parah, sehingga tak mungkin untuk hidup di alam liar lagi. Dan dalam kasus lain, ia mungkin terlalu lama di kandang dan terbiasa makan dari tempat makanannya. Jika kamu mengurungnya di rumah selama 6 bulan lebih, ototnya mungkin akan melemah untuk terbang dan mencari makanan sendiri. Dan jangan biarkan burung itu keluar saat musim dingin jika tempat tinggalmu dingin. Jika kamu menaruhnya di kandang hangat, bulu hangatnya takkan tumbuh sehingga ia takkan mampu bertahan di kondisi dingin. Dan hey, semoga sukses! Oke teman-teman, sebagai penutup kita akan belajar satu buah lagu. Judulnya apa ya judulnya? Aku kok lupa ya. Cara Tuhan mengasihiku. Nah, teman-teman boleh saksikan video ini dan belajar dari kakak-kakak Ignet GKI yang sudah membuat video lagu ini. Kalian boleh belajar dengan papa dan mama kalian. Oke, akhir kata sampai di sini Finding Jesus Everyday dalam episode Sayap. Kiranya kita terus bersandar, berharap dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan menolong kita, menaungi kita, sama seperti induk burung yang dengan sayapnya akan menjaga dan menghangatkan kita. So, teman-teman jangan lupa ya, berdoa minta pertolongan Tuhan. Oke, Finding Jesus Everyday hari ini selesai. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye. Kami bersyukur
ingin